Selamat pagi. Bagaimana hubungan antara bapak ibu yang atau kakek yang terkena diabetes dengan anak-anaknya? Apakah pasti terkena diabetes atau tidak? Nah, sebenarnya apa sih yang membuat orang sampai terkena diabetes? Mekanismenya seperti ini. Biasanya orang sebelum kena diabetes itu mengalami fase yang disebut dengan pradiabetik. Seperti apa sih pradiabetik? Seperti begini. Jadi kalau kita misalnya makan dalam jumlah besar. Nah, jumlah besar ya. Anggap saja kebiasaan kita adalah makan dalam jumlah misalnya 5 piring. Padahal biasanya lumrahnya kan cuma 2 sampai 3 piring. Tapi karena kita makannya dalam jumlah besar untuk sekian waktu yang lama, 5-10 tahun, maka setiap hari terjadi kelebihan daripada kalori. Maka kelebihan kalori itu akan disimpan sebagai tiga hal. Pertama, lemak darah atau yang disebut dengan trigliserida. Yang kedua adalah lemak hati yang disebut dengan fatty liver. Yang ketiga itu disebut dengan jaringan adiposa. Nah, mereka ini cikal bakal dari seseorang bisa mengalami semua penyakit degeneratif termasuk salah satunya diabetes. Nah, ketika sel tubuh kita penuh dengan lemak dari jantung, dari hati, dari jaringan paru-paru, jaringan otak itu penuh dengan lemak, itu akan membuat gula, jadi makanan yang kita makan dalam hal ini glukosa, itu tidak bisa masuk ke sel yang normal. Karena apa? Karena dilapisi oleh lapisan lemak yang membuat sebagai barrier yang membuat glukosa tidak bisa masuk ke sel. Akibatnya apa? Akibatnya tubuh akan memproduksi insulin lebih banyak. Jadi pankreas kita akan bekerja jauh lebih banyak untuk menghasilkan insulin agar glukosa yang dihasilkan oleh makanan itu bisa masuk ke dalam sel. Nah, pankreas yang bekerja demikian besar, demikian luar biasa, itu akan menimbulkan kerusakan suatu hari. Nah, kerusakan pada sel pankreas walaupun diawali dengan hal-hal yang kecil, misalnya kerusaknya masih kecil, tetapi untuk jangka waktu yang lama akan menimbulkan kerusakan yang besar. Pada akhirnya gula darah kita tidak bisa terkontrol karena produksi insulinnya makin lama makin menurun. Jadi kalau dokter pakai ilustrasi seperti ini, kalau kita lihat binatang unggas ya, binatang unggas seperti misalnya burung, ayam, itu kan punya tempat menyimpan makanan yang kita sebut dengan tembolok ya. Tembolok. Nah, tembolok itu untuk kalau dia makan, yang makan berlebihan, tubuh si ayam ini sudah cukup, maka kelebihannya disimpan dalam tembolok yang digunakan untuk besok siapa tahu mereka tidak dapat makanan. Nah, dalam tubuh manusia tidak. Jadi fungsi tembolok itu diambil alih oleh semua sel tubuh kita, disimpan sebagai cadangan lemak. Dan inilah yang membuat tubuh kita kebal terhadap insulin yang pada akhirnya akan menimbulkan kerusakan pada organ yang disebut dengan pankreas. Jadi rekan-rekan yang kepingin mencegah penyakit diabetes itu banyak langkah yang bisa ditempuh. Kalau genetika mungkin memegang peranan, tetapi tidak 100%. Kita bisa mencegahnya melalui meningkatkan metabolisme tubuh kita, membakar lemak kita dengan olahraga. Yang kedua, asupan kalori kita dikurangi. Yang membuat dengan tujuan pada akhirnya adalah indeks massa tubuh kita mencapai nilai yang ideal antara 19 sampai 21. Nah, cara mengukur berat badan kita yang ideal itu adalah berat badan kita dalam kilo dibagi dengan tinggi badan dalam meter pangkat 2. Itu nilainya harus 19 sampai 21. Dan
lingkar perut kita harus bagus juga. Jadi jangan sampai lingkar perut kita besar, itu melambangkan jaringan lemak kita di perut itu juga demikian besar. Nah, langkah yang berikutnya apa? Kita dari sekarang memilah makanan, mana makanan yang nilai kalorinya tidak demikian banyak agar kita makan kenyang tapi tidak menghasilkan tumpukan lemak dalam badan kita. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kita monitor terus gula darah kita. Kalau gula darah puasa kita berkisar antara 100 sampai 120, berarti kita pradiabetik. Nah, pradiabetik itu adalah keadaan di mana mulai terjadi gangguan pada metabolisme glukosa. Nah, pada keadaan ini, terapinya adalah jauh lebih bagus mengurangi makanan yang bergula, kemudian menggunakan obat-obat golongan metformin agar pradiabetik ini bisa kembali menjadi fase normal, sehingga kita bisa mencegah diabetes. Demikian rekan-rekan, salah satu trik untuk mencegah kita untuk menjadi diabetes ya. Jadi diabetes itu bukan cuma faktor genetika dari bapak ibu yang keturunan diabetes. Bye.